Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kita bersyukur, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan buat kami. Kami bersyukur, terima kasih juga untuk pagi ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Layakkan sucikan kami ya Tuhan, juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman-Mu. Tuhan kiranya yang menolong, memampukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, tentu kita masih dalam suasana Jumat Agung dan Paskah ya. Baru beberapa hari kita merayakannya, tapi saya percaya semangat Jumat Agung, semangat Paskah, khususnya semangat kemenangan dari Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit, yang menang atas maut, atas dosa, tentunya itu boleh terus ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya saat kita merayakan Paskah, tetapi dalam seterusnya aspek kehidupan kita tetap boleh merasakan semangat kemenangan ini. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kembali peristiwa tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia sebagai gambar Allah, sebagai gambar dirinya yang begitu sempurna. Tetapi gambar yang sempurna itu pun menjadi rusak oleh karena dosa. Manusia menjadi seteru Allah. Manusia mengalami keterpisahan dengan Sang Pencipta. Keterpisahan yang sangat amat mengerikan, karena manusia tidak bisa dapat bersatu lagi dengan Allah penciptanya. Manusia ada di dalam yang namanya satu kondisi kematian kekal. Ini masalah yang sangat besar, sangat mengerikan. Tidak ada manusia yang bisa tahan di dalam keadaan ini. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Karena semuanya telah rusak. Semuanya telah berdosa. Semuanya telah jatuh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jalan salib adalah satu-satunya cara, satu-satunya jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Tidak ada cara lain. Hanya jalan salib. Jalan mulia. Melalui karya salib Kristus, maka manusia dapat bersekutu, dapat bersatu kembali, dapat diperdamaikan dengan Allah kembali. Saudara kasih dalam Tuhan, bersatu dengan dirinya, inilah yang menjadi kerinduan yang begitu mulia dari Allah terhadap umat ciptaannya, kepada umat milik kepunyaannya. Allah sendiri yang telah mempersatukan umatnya, gerejanya yang telah tercerai-berai oleh karena hantaman kuasa dosa, lewat karya salib, karya keselamatan di dalam dan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita sesungguhnya dahulu adalah domba-domba yang sesat. Kalau dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2, ya saya akan membacakannya buat kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Satu bagian juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-52, demikian firman Tuhan, dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga
untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dahulu sesat seperti domba. Orang-orang yang telah tercerai-berai oleh karena dosa dan pemberontakan, oleh karena kekejian dan kejahatan kita di hadapan Allah. Tetapi Allah sendiri yang telah mempersatukan kita. Kita boleh kembali kepada pemelihara jiwa kita, kepada pencipta kita. Kita boleh disatukan dan dilayakkan, kita disebut menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya. Allah selalu menuntun kita umatnya, orang-orang yang dikasihinya, supaya kita selalu ada masuk di dalam persekutuan yang indah dengan dirinya, satu tubuh dengannya, di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan, hal ini juga bisa kita lihat di dalam peristiwa sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya beberapa ayat. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya Bapak Ibu, sudah kasih dalam Tuhan, dari bagian firman yang kita baca di sini menjelaskan kepada kita bisa memahami di sini bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus selalu ingin dekat dengan murid-muridnya. Yesus selalu menyertai para murid sesungguhnya. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan domba-dombanya, selalu beserta dengan umatnya. Dengan sabar, Yesus menuntun, Yesus membimbing para murid untuk mereka kembali ke habitatnya. Maksudnya kembali dalam kehidupan Kristus, kembali ke dalam persekutuan yang indah bersama dengan dirinya. Ya, kalau kita melihat latar belakang peristiwa ini, setelah kematian Tuhan Yesus, ini memberi satu dampak yang besar dalam kehidupan para murid. Para murid menjadi kecewa, mereka menjadi sedih, mereka berputus asa seperti orang yang hilang pengharapan. Mereka begitu ketakutan, mereka sembunyi, menarik diri dari orang banyak, dari masyarakat. Mereka lari kocar-kacir, mereka tercerai-berai, terpecah, terpisah satu dengan yang lainnya. Keadaan mereka saat itu begitu tertekan. Mereka merasa Yesus telah pergi meninggalkan mereka. Yesus tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Mereka merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup mereka. Dan banyak di antara mereka yang ingin kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat rangkaian ayat-ayat selanjutnya juga sampai pada ayat 25, bahkan ayat 27, 28, dan 29 dan seterusnya. Di situ jelas bagaimana kesabaran Yesus untuk selalu membimbing para muridnya untuk tetap dalam persekutuan yang indah dengan dirinya, untuk boleh mengenalnya dengan lebih dalam dan
lebih dalam lagi. Bahkan Yesus ingin para murid untuk mereka memaknai kebangkitannya dengan tetap menikmati kehadiran dirinya, dengan tetap merasakan kebersamaan dengannya, untuk boleh tetap merasakan persekutuan yang intim dengan dirinya. Yesus ingin supaya kebangkitannya itu boleh memberi dampak pada pembuktian, pada pembaharuan hidup para murid terhadap iman percaya mereka, untuk boleh justru semakin teguh. Di mana Yesus ingin sudah sepatutnya mereka hidup layaknya orang-orang yang menang. Sebab kemenangan di dalam Kristus atas maut, atas kuasa dosa, itu juga telah menjadi kemenangan para murid, telah menjadi gereja, menjadi kemenangan gerejanya, telah menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, lewat perikop di dalam peristiwa di Lukas ini, ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya pada para murid yang menuju ke Emmaus, tentu ini juga berbicara kepada setiap kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan yang hidup di masa kini. Sekali lagi, kemenangan Kristus telah menjadi bagian, telah dikenakan kepada kita semua, setiap orang percaya, setiap gerejanya. Adik saudara, kita mau hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Yesus. Kita mau merasakan itu, kita mau menikmati persekutuan kita di dalam Kristus, dan juga di dalam firman-Nya, firman-Nya yang hidup, yang berkuasa, yang terus memimpin juga kita di dalam persekutuan di dalam Kristus. Mari kita juga dengan semangat kebangkitan, dengan semangat kemenangan di dalam iman kepada Yesus, kita mau terus melanjutkan hidup ini untuk kita semakin beriman teguh, untuk kita boleh semakin hidup, kita boleh semakin menyatakan kasih kuasa Yesus yang menyelamatkan orang berdosa, sehingga ada banyak orang juga boleh masuk di dalam persekutuan yang indah di dalam iman kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati demi menebus menyelamatkan kami. Dan Engkau bangkit, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau menang atas maut, atas kuasa dosa. Dan kemenangan-Mu memberikan kemenangan juga buat kami, orang-orang percaya. Kami bersyukur di dalam semangat kebangkitan, di dalam semangat kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami boleh senantiasa ada dalam persekutuan yang intim, persekutuan yang indah dengan-Mu dan dengan ketetapan firman-Mu. Terus membimbing kami ya Tuhan, untuk kami tetap selalu menikmati hadir-Mu, kebersamaan, persekutuan di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh menjaga kekudusan hidup kami, di dalam kami terus mengikut Tuhan, beriman kepadamu Tuhan. Sepanjang satu hari ini ya Tuhan, biarlah kami boleh hidup memaknai kebangkitan itu, kemenangan di dalam setiap persoalan hidup kami, di dalam setiap tekanan-tekanan yang ada, untuk kami boleh tampil layaknya orang-orang yang menang, dan di dalamnya kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.